everyone, welcome back to my channel and it's me Ivani. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu bahagia dan dalam lindungan Tuhan. Di musim hujan yang sudah mulai tiba ini teman-teman, sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh dan salah satunya adalah dengan berperilaku baik dan berpikiran yang selalu positif. Hari ini kita mau sedikit mengulik mengenai cara hidup dan cara berpikiran ala Konfusius. Konfusius itu siapa sih? Konfusius itu dilahirkan pada hari ke-27 bulan lunar ke-8 tahun 551 sebelum Masehi. Jadi Konfusius ini merupakan guru besar Tionghoa dan bahkan karena saking terkenalnya Konfusius ini juga dianggap sebagai nabi karena pikiran-pikirannya yang ia keluarkan, bagaimana sikap hidupnya, sehingga dia sangat mementingkan juga moralitas dan akhirnya bisa ditiru oleh banyak orang. Dan memang poin-poin yang Konfusius ajarkan itu sangat-sangat bisa kita jalankan. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu. Lesson yang Konfusius ajarkan dan saya rasa ini sangat bermanfaat bagi kita adalah satu, bagaimana kita diminta untuk selalu melihat hal positif yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sudah lama dengan rutinitas, dengan kesetresan dan dengan tekanan-tekanan hidup yang ada, kita susah untuk melihat lagi keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, di sini dituliskan bahwa belajarlah untuk mulai melihat keajaiban-keajaiban kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga kita bisa merasa lebih bersyukur. Itu poin yang pertama. Ajaran Konfusius yang kedua adalah moral yang ditanamkan di dalam keluarga. Seperti kita tahu bahwa memang di dalam keluarga harus mulai ditanamkan juga value-value yang mendasar seperti kejujuran, kesetiaan, integritas, loyalitas, dan juga kita harus mengajarkan mengenai kasih sayang. Dan juga harus mulai ditanamkan kepada anak-anak bahwa apa yang tidak ingin orang lain perlakukan kepada dirimu, jangan perlakukan orang lain juga seperti yang tidak ingin kamu terima. Dengan begitu, ketika anak-anak terjun ke dunia luar, akan menjadi orang yang lebih baik, sehingga dapat memimpin suatu organisasi, dapat beradaptasi dengan lingkungannya, atau bahkan sekolahnya. Dan Konfusius memang menggarisbawahi hal ini, kalau di dunia ini penuh dengan keluarga yang baik, maka dari itu pasti dunia akan menjadi dunia yang lebih damai tentunya. Poin yang nomor 3 dari Konfusius adalah lakukan sepenuh hati apa yang menjadi passionmu. 100%, 100%. Nah, di sini kita harus mulai memikirkan apakah segala sesuatu yang kita lakukan hari ini kita lakukan dengan 100%. Apakah ketika kita hidup di dalam keluarga kita menjadi seseorang yang full 100% dalam menjalankannya? Apakah ketika kita menjadi karyawan di kantor, kita menjadi karyawan yang full 100% menjalankan pekerjaan kita? Atau bahkan ketika kita menjadi seorang pelajar, mahasiswa, apakah juga menjadi mahasiswa yang 100% dalam melakukan pekerjaannya, alias belajar dan menjadi seorang pelajar? Atau ketika kita punya project, apakah kita juga melakukan 100%? Kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang kita sudah mencurahkan uang begitu banyak, sudah mencurahkan perhatian begitu banyak, tetapi memang passionnya itu belum 100%. Dan kadang-kadang itulah yang membuat gagal. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu 100% kita put di sana, kita taruh di sana passion kita, maka kemungkinan besar itu berhasil.
Hal ini juga digarisbawahi oleh Confucius sebagai tips yang nomor 3. Dan kita boleh bertanya nih teman-teman, apakah hal ini sudah kita jalankan? Poin nomor 4 adalah never give up. Tidak menyerah, pantang menyerah. Sebenarnya poin nomor 4 ini masih ada hubungannya dengan poin nomor 3, yaitu melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, 100%. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, maka di sana ada lebih care, lebih perhatian, lebih meluangkan waktu, lebih meluangkan modal mungkin. Tapi memang segala sesuatu itu pasti mungkin aja ada kegagalan. Nah, ketika kegagalan ini terjadi, yang ada adalah kita tidak menyerah. Kita pantang menyerah. Karena segala sesuatu itu memang harus dijalankan secara konsisten. Konsisten teman-teman, ini yang susah. Konsisten. Kalau kita sudah berjanji untuk set schedule itu harus kita jalanin sendiri. Harus kita jalanin dan harus kita patuhi sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang, kita juga yang akan menjadi lebih mahir dibandingkan dengan jika kita melakukan ya sedikit saja. Tentunya akan lebih mahir yang melakukan sudah dengan konsisten dan lebih sering seperti itu. Dan ketika gagal lagi teman-teman, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus merubah goalnya? Apakah kita harus merubah tujuannya? No teman-teman, yang harus dirubah adalah caranya. Bagaimana caranya? Pikir lagi caranya. Jadi teman-teman, ingat teman-teman, never give up. Kita belajar sama-sama untuk never give up. Tips yang nomor 5 teman-teman adalah belajar dan selalu belajar. Belajar ini adalah tidak selalu belajar yang bersifat formal. Di dalam kehidupan, di dalam perjalanan hidup kita, sepanjang umur kita terus belajar. Belajar dari buku, bagi yang suka memang baca buku, itu juga jauh lebih baik. Belajar dari organisasi-organisasi yang bisa kita ikuti, belajar juga dari sifat-sifat manusia yang kita temui, dan juga sifat-sifat manusia yang kita temui juga bukan hanya yang baik-baik saja. Dari yang banyak yang negatif juga bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita lihat temperamennya, bisa kita lihat dari pengalaman hidupnya, dan kita jalankan pada kehidupannya kita sendiri, sehingga kehidupannya kita juga akan menjadi lebih baik. Tips yang nomor 6 teman-teman adalah abaikan ketika kita menjadi bahan pembicaraan. Abaikan ketika ada orang lain yang ngomongin kita. Teman-teman, mau kita baik, mau kita lagi dalam keadaan buruk, selalu banyak gosip tentang diri kita. Selalu ada aja orang yang ngomongin kita. Dengan begitu makanya cuekin aja teman-teman. Karena biasanya orang-orang yang ngomongin kita itu adalah orang-orang yang ingin seperti kita tetapi tidak mampu. Mereka tidak punya apa yang kita punya. Mereka tidak pengen jadi seperti kita tetapi tidak bisa. Atau mereka ingin bergaya hidup seperti kita tetapi tidak mampu. Jadi yang ada adalah cuekin aja. Jangan hiraukan. Tetapi fokus kepada orang-orang yang tulus. Orang-orang yang memang support kita dari awal. Kita fokus di situ. Jangan terlalu banyak perhatian kepada orang-orang yang negatif thinking ke kita. Itu adalah tips nomor 6 dan merupakan tips yang sangat bagus menurut saya. Tips yang nomor 7 adalah pikirkan konsekuensi. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang negatif, pikirkanlah dulu di depan apa konsekuensinya, bagaimana konsekuensinya. Satu kegiatan negatif yang kita lakukan secara spontan itu adalah biasanya kemarahan. Kemarahan itu memang kita lakukan secara spontan. Energi yang datang tiba-tiba kepada kita ketika secara mendadak kita tersulut. Itu biasanya adalah kemarahan. Tetapi di sini lakukan langsung di depan adalah konsekuensi. Apa yang terjadi kalau kita ngamuk? Apa yang terjadi kalau kita marah? Seperti apa? Nah, kebetulan teman-teman video saya sebelum ini membahas mengenai mengatasi kemarahan. Nanti kalian bisa tonton
cara mengatasi kemarahan di linknya di sini. Nah, selain itu, kalian juga bisa mulai melakukan yang namanya meditasi, mendengarkan musik, membaca untuk mengalihkan rasa marah. Yang penting tidak langsung ngamuk di depan, yang mana akan berkonsekuensi negatif dan buruk untuk jangka yang lebih panjang. Poin nomor 8 dari ajaran Konfusius adalah berbakti kepada orang tua. Konfusius meletakkan orang tua sebagai poin tersendiri, bukan in general berbakti kepada semua orang gitu, bukan berbaik hati pada semua orang, tetapi Konfusius meletakkan orang tua dalam poin tersendiri karena memang orang tua adalah tempat kita berbakti. Orang tua adalah orang pertama yang merawat kita, memberikan kita hidup, sehingga sudah selayaknya lah kita membalas budi kepada orang tua. Tidak menelantarkan orang tua, apalagi di masa tua mereka. Selalu menjaga, merawat, dan memastikan hidup orang tua selalu berkecukupan. Itu poin nomor 8 dari Konfusius. Tips yang nomor 9, teman-teman. Saya rasa tips ini sudah memang jarang dilakukan, terutama bagi kita-kita yang sangat super-super sibuk ya, yaitu adalah berlatih berdiam diri, berlatih menyendiri. Ternyata berlatih berdiam diri dan menyendiri ini sangat penting, teman-teman. Di dunia yang sangat sibuk saat ini, di mana kita pegang handphone terus kerjaannya, saya juga merasakan itu memang, tetapi memang kita harus berlatih untuk menyendiri. Menyendiri yang dimaksud juga bukan menyendiri bersama handphone jadinya, tetapi memang menyendiri sendiri. Menyendiri tanpa masukan-masukan informasi terus ke kepala kita. Nah, bagaimana cara melakukannya? Padahal waktu kita juga sangat sedikit ya, sangat sedikit kita mempunyai waktu luang. Yang kita bisa lakukan misalnya satu, kalau memang kita bisa di rumah, kita lakukan tidur siang sendiri. Sebelum tidur siang, ya bolak-balik, merenungi, lalu baru tidur 15 menit. Kalau kita memang pegawai kantoran, karyawan kantoran, yang kita lakukan adalah pergi lunch, pergi makan siang, tanpa bawa handphone misalnya. Nah, ketika kita makan sendiri, itu kadang juga ya kita balik flashback ke pikiran kita sendiri. Hal ini ternyata perlu dilakukan menurut Konfusius, karena ketika kita sendiri, biasanya kita akan berbicara dengan hati nurani sendiri, bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh diri kita sendiri, oleh jiwa kita sendiri. Dengan begitu, kita kadang-kadang juga bisa berpikir lebih jernih dan menemukan solusi-solusi yang sedang kita hadapi justru. Jadi, mulai hari ini kita berlatih untuk belajar menyendiri, belajar untuk berdiam diri, belajar untuk memberi tahu diri kita sendiri dari hati nurani kita. Tips yang ke-10, teman-teman, adalah embrace getting older. Jangan takut menjadi tua. Teman-teman, tua itu pasti, tapi bahagia pilihan. So, enjoy the path of your life. Kita harus enjoy, kita harus bahagia, dan cara-caranya selalu ada, teman-teman. Bagaimana cara kita berpikiran positif, semua itu adalah pilihannya kita sendiri, teman-teman. So, begitulah 10 tips dari Konfusius yang saya rasa sangat bermanfaat harusnya dalam membantu di kehidupan kita sehari-hari, dalam menentukan, menuntun apa yang harus kita lakukan sehari-hari, dan juga dalam memotivasi hidup kita sehari-hari loh, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, setuju nggak kalau video ini memang sangat bermanfaat? Kalian boleh tulis di kolom komentar, dan boleh juga kasih masukan ke saya video menarik lainnya, ataupun jika masih ada yang bertanya tentang tips dari Konfusius, hidup ala Konfusius ini. Thank you, teman-teman, for watching my video this time. Saya harap kalian semua suka. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bye! Thank you, teman-teman. Namaste. Yeah. Bring you up. Yeah, come on.